warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berhubung Ibu nggak ada, jadi Ibu kasih kepercayaan ke saya untuk menggantikan posisi dia di sini. Hari ini kita seperti biasa di minggu sebelum-sebelumnya kita akan melakukan kombel. Tema kita hari ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibawakan oleh Ibu Pipi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Ridahirani selaku pemateri. Saya akan membawakan materi yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, pemahaman terhadap mata pelajaran. Di sini di pembelajaran berdiferensiasi itu ada strategi, yaitu yang dimana pertama ada konten, proses, dan produk. Kontennya itu ialah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pembelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu. Kalau yang proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada siswa, setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Yang produk, aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran dan lain-lain. Yang terakhir ada lingkungan belajar. Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa, yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar, sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kalau tadi ada strategi, sekarang manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pertumbuhan siswa yang sama bagi semua siswa. Pada prinsipnya pembelajaran berdiferensiasi diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan. Oleh karena itu, secara individu, seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar dan mengarahkan mereka untuk mewujudkan potensi belajar mereka secara optimal. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan ketika guru mengadopsi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa, maka siswa akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan. Kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi ialah karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan persyaratan bagi terlaksananya pembelajaran untuk semua. Inilah urgensinya mengapa setiap guru sudah harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelasnya. Saya ada contoh modul ajar berdiferensiasi.
yang kami ambil tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila, materinya Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi awalnya pengetahuan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis dan berkebinekaan global. Sarana dan prasarananya itu yaitu ada proyektor, materi berupa PPT, dan video keberagaman. Targetnya itu peserta didik reguler fase B kelas 4 dapat mengidentifikasi dan menguraikan keragaman fisik dan non-fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat Indonesia, serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar dapat mengidentifikasi dengan menguraikan keragaman fisik dan non-fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia, serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan dengan pendampingan khusus. Model pembelajaran yang diambil yaitu pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model pembelajaran demonstrasi, pengamatan, dan diskusi. Kompetensi intinya yaitu ada tujuan pembelajaran, mengidentifikasi dan menguraikan keragaman fisik dan non-fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia, serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan keragaman fisik masyarakat Indonesia serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Yang kedua, menyebutkan keragaman non fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Pemahaman bermaknanya, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman fisik dan non fisik, sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat di Indonesia, serta menunjukkan dukungan terhadap kebinekaan. Adapun pertanyaan pematiknya, untuk membuka rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis, peserta didik diberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Contohnya yaitu, coba kalian amati teman sebangkumu, apa yang membedakan kalian. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya yaitu seperti biasa, guru memberikan salam, kemudian guru menyapa peserta didik dengan merayakan keadaan peserta didik, memastikan kesiapannya. Guru memulai pembelajaran. Sebenarnya saya mau bertanya itu, tadi kan judulnya adalah pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa, yang mana tujuannya itu agar siswa yang di dalam satu kelas dengan berbagai karakternya dan berbagai kemampuan yang berbeda-beda itu supaya tercapai target pembelajaran itu sama merata begitu. Cuman dari presentasi yang Ibu tampilkan dan modulnya itu, saya nggak dapat ataupun tidak melihat perbedaan diferensiasinya antara siswa yang kita ingin buat begitu. Kira-kira kalaupun ini kita anggap ada, bagaimana dampak diferensiasi dan cara melakukannya, cara prakteknya di kelas itu yang dilakukan dulu agar siswanya mencapai tujuan pembelajaran yang sama gitu. Karena kalau kita lihat dari modul, siswanya itu semua sama rata mengerjakan sesuai dengan modul yang kita buat begitu. Jadi pertanyaan itu tadi, dampak pembelajaran diferensiasi bagi siswa dan bagaimana cara mempraktekannya di dalam kelas begitu. Kira-kira itu pertanyaan saya. Kalau praktek yang kita lakukannya itu dengan cara yang sama, pembagian soal yang sama. Misalnya soalnya itu ada 5, ya kan Bang? Ya kan Pak? Soalnya itu setiap kelompok itu sama, 5 soal, 5 butir. Tapi anak-anak itu tidak dikasihkan 5 soal itu tersebut. Soal yang pertama itu semua kelompok mengerjakan. Tapi kalau misalnya yang ada kelompok yang sudah selesai, baru masuk ke soal berikutnya. Jadi kalau misalnya kelompok yang belum selesai tadi, ketika kelompok yang sudah selesai tadi dengan soal yang nomor 2, maka kelompok yang selesai itu nanti udah menyelesaikan semua soalnya sampai 5 secara bertahap. Nanti dibantu mereka yang menyelesaikan itu duluan, dibantu untuk menyelesaikan soal yang teman-temannya yang belum mampu untuk menyelesaikan soal yang sebelumnya gitu. Itu menurut saya prakteknya seperti itu Pak. Paham? Oke ya Pak.
Sedikit saya tambahin. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita maknai seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini yang aktif si peserta didiknya, bukan gurunya. Biasanya kan kalau dalam kelas itu kita yang lebih aktif kan. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang aktif adalah peserta didik. Kemudian untuk cara penerapannya di pembelajaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Pipi, di situ kan ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dia yang pertama ada proses, konten, dan produk. Untuk menerapkannya ke kelas, kalau saya pribadi karena saya sudah menerapkannya untuk di kelas saya menggunakan dari karakteristik atau dari gaya belajar peserta didik saya. Kayak gaya belajar itu kan ada yang audio, ada yang visual, kemudian ada yang kinestetik gitu kan. Jadi di kelas itu saya kelompokkan mana yang pembelajarannya berdasarkan audio atau yang berdasarkan pendengaran, dan mana yang bisa melihat gambar. Kemudian mana yang anak yang terlalu aktif, yang dia tidak bisa hanya sekedar mendengar atau melihat, tapi dia harus mempraktikkannya saja. Biasa tidak semua pembelajaran itu bisa dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus pandai-pandai memilih pembelajaran. Biasanya kalau saya kemarin menerapkan pembelajaran itu di materi IPAS tentang organ gerak. Jadi anak-anak yang kinestetik ini saya suruh mereka keluar mengamati organ gerak mau pada manusia atau hewan yang mereka jumpai. Sedangkan kalau untuk yang audio itu saya kasih mereka video pembelajaran, kemudian yang untuk yang satu lagi visualnya saya bagikan gambar-gambar. Itulah dia, makanya di situ nanti pembelajaran berdiferensiasi itu terlihat. Kalau saya kemarin menggunakan strategi produk, dia langsung hasil. Jadi kalau yang hasil dari apa yang mereka pelajari sendiri itu diciptakan mereka. Kalau selama ini kan kita mengajar hanya sekedar kita yang menjelaskan begini-begini gitu kan, kita yang lebih aktif. Tapi kalau berdiferensiasi menurut saya itu ya peserta didiknya yang aktif. Kayak tadi ada dia berdasarkan gaya belajar atau ada yang profil juga ada. Jadi kita pahami dulu siswa kita seperti apa. Kalau saya ya memang saya bentuk sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Pipi, kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Intinya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cukup sampai di sini materi kita. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulang.